Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bersama kembali melanjutkan kajian kita mengenai akhlak atau akidah tasawuf. Dua yang kita akan bahas yaitu terkait dengan akidah juga terkait dengan tasawuf. Pengajian yang untuk yang akan datang di minggu ke depan yang biasanya kita adakan malam minggu kedua, kalau memang terkenal di sini saya mintanya malam minggu ketiga. Jadi malam minggu pertama nanti ngaji lagi fikih tasawuf di malam minggu ketiga. Misalnya itu ya, mudah-mudahan berkenan. Kalau malam minggu ketiga nggak bisa, ya sudah nanti kita ngajinya memaksudkan aja nih ya. Nanti dikabarkan saja. Yang kedua, kajian ke depan zikiran kita akan tambahkan. Kalau zikir ini adalah zikir harian ya Hafiz. Nah, kajian yang datang kita akan zikir dengan zikir qaul dan zikir ziarah kubur. Jadi dalam metode ini orang kalau mau qaul atau orang mau ziarah kubur itu cukup dari rumahnya, dari tempatnya itu sudah bisa untuk ziarah kubur. Nah itu nanti ada beberapa yang perlu dibaca. Nanti akan dikasih salimannya untuk ziarah kubur dan qaul. Nanti zikirnya adalah zikir qaul dan ziarah kubur. Hampir sama dengan tahlil biasa, tapi urut-urutannya saja nanti yang berbeda. Itu cara untuk bypass, shortcut. Jadi kalau mau ziarah, misalnya kita mau ziarah mana? Ziarah ke Gunung Jati. Di sini bisa nggak? Bisa dari sini. Cuma bedanya kalau kita ke sana bisa melihat secara fisik makomnya, bisa belajar harus duduk. Ya. Kalau di sini mah nggak bisa belajar. Ya, nggak bisa belajar kecuali sifatnya rohani. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya nanti akan dikasih teksnya. Bagaimana cara untuk zikir ziarah dan zikir qaul. Mudah-mudahan nanti di kedepannya bisa kita langsung amalkan bersama sih. Biar naik, gridnya naik. Setahun zikirnya ini, nanti sekarang kita naik juga nih. Gridnya dinaikkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan-kebaikan buat kita semua. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid terkait dengan akidah dan tasawuf. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Allah berfirman dalam Quran, Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyah qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Az-Zumar
ayat 22. Allah berfirman kepada kita semua, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah sama orang yang sudah dilapangkan hatinya lil Islam, untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, orang itu sudah ada dalam cahaya Tuhannya. Apakah orang yang hatinya sudah dijembarkan, yang dadanya, hatinya, ruhaniahnya sudah dijembarkan? Apakah sama orang yang sudah dijembarkan hatinya ini sama orang yang masih sempit hatinya? Apakah sama ini? Ini ditanya sama Allah. Maka pernah kita bahas juga, orang itu, hati itu kayak wadah. Kan sering disampaikan ini. Hati itu kayak wadah. Kalau wadahnya sempit, maka hatinya juga sempit. Tapi kalau hatinya ini, wadahnya ini besar, maka hatinya juga besar. Sering disampaikan kan ini. Orang yang hatinya sempit, nerima kebaikan sedikit sudah menjadi sombong. Nerima keburukan sedikit udah marah-marah. Ini namanya hatinya sempit. Nerima keburukan marah-marah, apa itu memilih? Menerima kebaikan langsung menjadi sombong. Ini namanya hati yang sempit. Kalau orang hatinya besar ini, hatinya luas, selama hati sudah luas, hatinya luas, maka dia punya hati yang tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Juga ini kan sering kita sampaikan. Allah bertanya kepada kita, apakah sama orang yang hatinya sudah diluaskan dengan orang yang hatinya belum diluaskan? Maka Nabi sendiri ketika mau Isra Mi'raj dibedah dulu dadanya, dibersihkan dulu, diluaskan. Alam nasrah laka sadrak, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Neraka welah orang yang hatinya keras, min zikrillahi, dari zikir kepada Allah, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah, neraka welah, celakalah orang yang hatinya keras. Hatinya keras itu dari mana? Dari zikir kepada Allah. Suruh ingat sama Allah itu nggak bisa. Keras, nggak mau, nggak sanggup. Zikrullah ini nggak sanggup. Yang sering saya sampaikan, zikrullahnya nggak sanggup. Kalau zikrul masalahnya sanggup, ingat sama masalahnya sanggup. Tapi zikrullahnya, ingat sama Allahnya nggak sanggup. Sholat, ingatnya masalah. Zikir, lagi zikir, ingatnya masalah. Lagi tahajud, ingatnya masalah. Lagi ngaji, ingatnya masalah. Ingatnya masalah pun. Sebelum sholat ingat masalah, lagi sholat ingat masalah, habis sholat ingat masalah. Sebelum zikir ingat masalah, lagi zikir ingat masalah, habis zikir ingat masalah. Ini kata Allah yang disebut dengan lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Itu orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah, orang itulah fi dhalalin mubin. Itulah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kok Allah bisa menyatakan orang ini dalam kesesatan yang nyata? Gimana nyata orang ini sesat? Orang ini selalu ngomong, saya udah ibadah, saya udah zikir, tapi masih begini aja. Saya zikir, tapi saya masih nggak tenang. Saya udah sholat, masanya sudah berubah hidup saya. Inilah yang kemudian disebut dengan fi dhalalin mubin. Maka Allah tekankan di sini, orang itu dilembutin hatinya dengan cara zikrullah ini. Tapi ingat, zikrullah ingatnya sama Allah, yang disebut Allah. Bukan yang diingat, bukan yang disebut adalah masalah.
Wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah lah yang mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayati. Ini juga pernah kita bahas ayat ini. Yang tugasnya itu pertama, yatslu alaihim ayati, membacakan, mengajarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan yang kedua tugasnya adalah yuzakkihim, membersihkan dirinya. Wa yu'allimuhumul kitaba, yang ketiga tugasnya adalah mengajarkan kitab, belajar. Wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Jadi kata Allah, kita ini diutus sama Allah, seorang rasul. Yang rasul ini tugas pokoknya pertama, al-yatlu alaihi ayati, ngajarin Quran. Quran, Al-Fatihah seperti ini, Al-Baqarah seperti ini, Yasin seperti ini, diajarin cara membaca Al-Quran itu kayak apa. Cukup? Belum. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan hatinya. Kalau dalam bahasa sekarang namanya apa? Membangun karakter building, membangun karakter. Karakter itu sifat dasar itu namanya karakter. Yuzakkihim ini orang yang dibersihkan hatinya. Dan tugasnya Nabi itu bukan sekedar Quran ini ya, bacaan Quran ini tafsirnya begini, bukan cukup itu. Tapi Nabi juga tugasnya wa yuzakkihim, ngebersihin jiwanya, ngebersihin hatinya. Apakah orang yang pintar, alim, ngerti agama, jiwanya ini bersih? Belum tentu. Otaknya di sini, pikirannya di sini, jiwanya di sini, di hati, jiwanya di hati. Kalau ininya bersih, kalau ininya pintar, belum tentu ininya bersih, belum tentu. Kalau ininya pintar, hatinya otomatis jadi bersih, maka orang yang paling bersih hatinya profesor, itu yang paling utama. Kalau orang yang pintar itu otomatis hatinya bersih, maka orang yang paling bersih jiwanya profesor, pasti itu. Yang kedua doktor, yang ketiga master, yang ketiga S1 sarjana, yang ibu-ibu lulusan SR belakangan. Nah, kagak bersih. Apakah begitu? Tidak kan? Tidak secara otomatis orang yang otaknya pintar ini, alim, belum tentu jiwanya ini bersih. Orang alim belum tentu hatinya bersih. Sama seperti orang yang ahli ilmu kesehatan, apakah secara otomatis orang itu sehat? Itu enggak? Belum tentu kan? Orang yang ahli di dalam ilmu kesehatan, apakah secara otomatis orang itu sehat? Belum. Karena ilmu mah sendiri, amaliyah mah sendiri. Apakah orang yang hafal Quran, ngerti tafsir, sama dengan orang yang taat sama agama, taat sama Allah dan Rasulnya? Apakah otomatis seperti itu? Belum tentu. Sama seperti apakah orang yang tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti hadis, apakah dia berarti orang yang tidak punya keimanan yang tebal, tidak punya kesucian yang luhur? Belum tentu. Karena akal ada di sini, hati ada di sini. Mungkin juga pernah saya pelangin dulu di sini, saya ceritain. Ada kisah di kitab itu, ada orang agamanya terbatas, bahasa Arabnya juga terbatas. Orang kampung. Dulu dia pernah dikasih amalan
bacaan ya hayyu ya qayyum. Tapi karena orang ini nggak tahu, bingung, kagak ada yang nanya lagi, WA juga nggak ada, internet juga nggak ada, Facebook juga nggak ada, akhirnya nih orang bacanya bukan ya hayyu ya qayyum, apa? Ya qayyumu ya qayyumu, ya qayyumu ya qayyumu, ya qayyumu ya qayyumu, ya qayyumu ya qayyumu, ya qayyumu, itu segini bacanya. Sampai suatu ketika Ustaz tidak pernah dengar orang ini sedang ya qayyum ya qayyum ya qayyum. Kata Ustaznya, hei, bacaan itu salah, bukan ya qayyum ya qayyum. Nggak benar itu seperti itu. Ya Ustaz, mohon maaf. Setelah itu Ustaz pulang lagi naik rakit, naik gepek. Ketika Ustaz sudah di jalan ke tengah sungai, orang ini lupa lagi. Lagi apa ya? Ya qayyum. Orang itu kejar orang itu. Kejar sampai di pinggir sungai, lalu pun kejar lagi naik ke atas sungai itu. Sampai lari itu. Tapi kemudian kejar itu akhirnya, Ustaz, itu tadi apa sih itu bacaannya? Ustaz bingung. Ini orang bisa sampai di sini, tidak pakai perahu, nggak pakai apa, dia bisa jalan di atas air. Terus katanya, apa Ustaz? Kamu ini baca apa lagi? Apa mau kamu? Saya pasti tidak ada lagi. Ya qayyumu ya qayyumu. Itu kalau saya ya qayyumu itu bisa membuat engkau punya karomah jalan di atas air. Saya ya qayyum belum tentu bisa jalan di atas. Meskipun bacanya benar ya qayyum ya. Kenapa? Karena tadi ilmu ada di sini. Kesucian jiwa ada di sini. Yang nanti dilihat sama Allah, yang nanti orang yang punya karomah, orang yang punya kemuliaan, orang yang dikasih karomah dan kemuliaan oleh Allah, bukan orang yang ada di sini, bukan orang yang otaknya, bukan. Tapi orang yang hatinya bersih. Ada orang fasih banget bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursinya fasih banget. Lalu kemudian orang kesetanan, bisa nggak keluar setan sama dia dengan bacaan ayat kursi yang fasih itu? Otomatis keluar nggak? Pasti keluar nggak? Pasti keluar nggak? Belum tentu. Meskipun bacanya fasih. Tapi ada orang bacaannya biasa, cuma keluar dari habis ini lagi keluar. Bismillah ya, keluar ya, langsung keluar itu. Kenapa? Karena tadi itu mah ilmu ada di sini, ada tahap kesucian jiwa adanya di sini. Meskipun yang paling baik, yang paling sempurna adalah orang yang ilmunya tinggi, punya ilmu, hatinya juga bersih. Maka tugasnya Nabi ini dari bacain Al-Quran, wa yuzakkihim, bersihin hatinya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ngajarin Quran, punya ilmu, berilmu dan punya hikmah. Hikmah itu sesuatu yang ada di balik ilmu, namanya hikmah. Nah, makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan begini. Ilmu itu bisa dihasilkan dengan dua metode. Yang pertama, tarbiyatul insani, yang kedua, tarbiyatul rabbani. Jadi kita pengen mendapatkan ilmu itu, caranya dua metodenya. Yang pertama, pendidikan kemanusiaan, kayak kita kayak orang belajar nge-zoom sekolah, terus belajar langsung sama guru sama murid. Itu namanya tarbiyatul insani. Ada gurunya, ada muridnya, ngaji kayak begini, kemudian nge-zoom, meskipun nge-zoomnya videonya dimatiin juga gitu ya, dengerin. Itu tarbiyatul insani, pendidikan metodenya manusia. Ada yang kedua, tarbiyatul rabbani, pendidikan ketuhanan. Pendidikan ketuhanan ini yang ngajarin, yang ngasih langsung Allah. Apa bedanya tarbiyatul insani sama tarbiyatul rabbani? Bedanya apa? Kalau tarbiyatul insani, Anda baca satu buku ini untuk bisa ngerti satu kitab ini semuanya Anda ngerti,
1 hari cukup nggak? Cukup nggak misalnya? Cukup nggak? Seminggu? Ya mungkin sebulan lah, sebulan. Itu ada kan gitu begini. Itu tarbiyatul insan. Pengajarannya metodenya dengan manusia begini. Tapi kalau tarbiyatul rabbani, orang yang cukup cuma digini-gini kan saya punya ini dibaca sekilas gitu. Bahkan ini sering kita lihat nih, cuma digini aja buku ini. Begini terus. Nah, itu. Apa yang ada di sini? Ini isinya gini. Bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini. Ini adalah begini. Ada nggak? Banyak begini. Orang ini mendapatkan tarbiyatur rabbani. Inilah orang yang mendapatkan apa tadi pendidikan Tuhan. Bedanya tadi, kalau tarbiyatul insan itu dia perlu waktu yang panjang. Dia perlu sesuatu yang lama. Belajarnya lama. Anda kalau ngafalin surah Al-Waqiah kira-kira 1 jam hafal nggak surah Al-Waqiah misalnya? Hafal nggak? Berapa jam kira-kira hafal surah Al-Waqiah? Jam apa hari? Berapa hari? Tapi ada nggak orang yang sekali dia dengar langsung hafal? Ada nggak kayak gitu? Atau minimal cepat dia hafal, dia baca sekali iza waqa'atil waqi'ah, tutup. Iza waqa'atil waqi'ah, terus dibaca hafal semua. Itu tarbiyatul rabbani. Jadi ada 2 nih. Ilmu itu bisa dihasilkan melalui metode kemanusiaan. Ada 2 metode ketuhanan. Kayak paham di sini ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan itu? Kalau Anda disuruh milih, Anda pengen dapatnya tarbiyatul insan, dia rabbani. Kalau Anda disuruh milih, belajarnya lama apa belajarnya cepat? Cepat. Tapi tarbiyatul rabbani ini ada 2 jenisnya. Yang pertama, tarbiyatul rabbani ini yang menghasilkan namanya ilmu laduni. Apa namanya? Ilmu. Jadi tarbiyatul rabbani ini menghasilkan ilmu laduni. Ini ada dua. Ada yang Allah kasih belum langsung kontan. Anda nggak pernah hafal Quran, tiba-tiba Anda hafal. Anda nggak pernah belajar nahwu shoroh, tiba-tiba melihat kitab kuning, jangankan yang gondrong, yang gundul, bisa Anda baca. Padahal nggak pernah baca itu. Itu dikasih belum. Anda nggak pernah tahu sejarah, nggak pernah belajar sejarah, tiba-tiba langsung ngerti sejarah. Nah itu ilmu laduni yang sifatnya kuliah, kontan. Tapi orang yang seperti ini rata-rata nih hampir semua, bahkan hampir semua mengalami fase kegilaan. Sampun. Jadi error dia. Bahasa tasawufnya namanya majzub atau jazam. Kenapa bisa begitu? Sebab hardware-nya nggak kuat, hardware-nya nggak mampu. Anda punya handphone, RAM-nya 3 GB, nih handphone ini cuma 3 GB. Lalu Anda download aplikasi di Play Store 20 aplikasi sekaligus. Yang 20 aplikasi itu rata-rata satu aplikasi 100 MB misalnya gitu. Apa yang terjadi sama handphone Anda? Ngeblank kan? Ya kan gitu kalau Anda ngeblank. Kenapa? RAM-nya cuma 3 GB, tapi diisi dengan aplikasi, diinstal sama aplikasi sekaligus yang besar. Maka yang terjadi handphonenya adalah error. Sama kayak manusia begini. Dia nggak mau apa-apa, tiba-tiba langsung diblokin begini. Nggak siap apa-apa, diblok. Maka yang terjadi keeroran. Jazab, majzub, rata-rata minimal dia mengalami 40 hari gila. Nanti kalau dia udah rapi gilanya, maka kemudian dia udah pintar tuh, udah bisa. Tapi jarang yang 40 hari, bahkan ada yang 4 tahun baru tuh. Bahkan ada yang sampai mati masih gila. Jazab, majzub.
Itu metode yang pertama, ilmu laduni yang pertama. Yang kedua sifatnya juz'iyah, ilmu laduni yang sifatnya juz'iyah. Apa itu? Tidak kuliah, tidak belajar, partikel saja dia. Gimana caranya? Cukup dia membaca sekali, langsung terbuka segala macam. Dia menemukan satu rumus, tapi dalam rumus ini dia bisa menghasilkan banyak sekali hal. Dia tetap baca buku, tetap baca buku, tapi cukup digini-gini saya sama dia dibaca sekilas, semuanya udah ada di otaknya. Itu namanya ilmu laduni yang sifatnya apa tadi? Juz'iyah, sifatnya partikel. Anda dengar satu ayat saja, langsung dari ayat itu Anda langsung mengerti. Oh, ayat ini tentang ini. Ini ilmu pengetahuan ini fisikanya begini, ini matematikanya begini. Cuma sekali aja Anda melihat, udah buka semuanya. Tapi tetap belajar. Tapi belajarnya cepat. Sekali doang udah bisa. Enggak terulang-ulang, enggak 1000 kali, enggak kuping kanan langsung tembus banget gitu, enggak. Kayak kita kali kan kuping kanan tembus banget langsung cepat banget, set aja dah, udah hilang lagi di sini gitu ya. Dari yang nempel di sana. Nah, itu yang disebut dengan ilmu laduni, sifatnya juz'iyah. Nah, sekarang tinggal ini, cuma dua aja kemungkinan ini. Kita pengen mendapatkan ilmu itu dari tarbiyatul insani atau dari tarbiyatul rabbani. Kalau dengan tarbiyatul insani, maka Anda kita semua belajarnya harus tekun. Buka buku terus, buka kitab terus, nulis sesuatu, terus cari berilmu, belajar lagi di sana, terus tekun belajarnya. Belajarnya terus, nggak berhenti belajarnya. Itu namanya tarbiyatul insani. Kalau ingin mendapatkan tarbiyatul rabbani, riyadhahnya yang banyak. Puasanya jangan Senin Kamis doang, puasanya kurang nih teman. Mana ada orang yang mendapatkan ilmu laduni cuma Senin Kamis doang, kurang. Daudnya 40 hari minimal, jadi 4 bulan, 3 bulan setengah. Nanti puasanya lain. Puasanya kalau perlu min aklir ruh wa ma kharaja minhu. Puasanya enggak makan yang bernyawa dan yang keluar dari nyawa. Jadi ayam enggak boleh, telur ayam juga tidak boleh. Pokoknya yang bernyawa enggak boleh, yang keluar dari nyawa enggak boleh. Terus di atasnya lagi lihat rohnya apa? Kalau orang Jawa mengatakan pati geni itu orang yang puasa nyampe di maghrib dia buka puasa harus, tapi maksimal 1 teguk minum. Jadi minumnya udah. Dia nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi sampai ke subuh, dan tidak boleh tidur sampai ke subuh. Nanti sebelum subuh dia sahur, kemudian dia makan nasi, dia sahur, nanti subuh puasa lagi, nanti maghrib ketemunya begitu lagi, makannya nanti menjelang subuh lagi. Itu riadonya kayak begitu tuh. Terus zikirnya jangan 5 menit, 5 jam. Di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, Anda bisa mendapatkan ilmu laduni atau ilmu dengan tarbiyatul rabbani. Tapi kalau belajarnya malas, riadonya malas, enggak. Cuma 2 doang kemungkinannya. Anda pengen giat belajar atau Anda pengen giat riado. Makanya kalau di pondok ada anak yang malas ngajinya, tapi puasanya rajin, zikirnya rajin. Enggak apa-apa itu buat saya. Udah biarin enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia masih punya kemungkinan untuk dapat ilmu. Meskipun entah kapan, tapi dia masih punya kemungkinan. Kan ada anak di pondok itu ngaji enggak, malas ngaji itu. Adanya riado mulu, zikir terus, puasa terus. Udah biarin buat saya, biarin. Kenapa? Karena masih punya kemungkinan dia bisa mendapatkan ilmu. Atau ada orang yang rajin banget. Kalau urusan ngaji, belajar rajin banget. Tapi kalau urusan suruh sholat jamaah, terus kemudian ikut malakiban, ikut maulidan, nggak mau deh. Udah saya belajar aja, gitu ya. Udah biarin nggak apa-apa. Karena dia masih punya kemungkinan mendapatkan ilmu.
Yang nggak bisa mendapatkan ilmu tadi itu riyadhah enggak, belajar juga tidak. Makanya pilih dua yang mana nih dua. Ayo dua. Cuma dua kemungkinannya ini yang paling gampang. Kalau dua-duanya susah. Ahli ibadah juga, ahli riyadhah juga, sekaligus ahli belajar juga. Gimana coba Anda ngatur waktunya? Malam bangun jam 12 bangun, terus habis itu Anda sholat sampai jam 3, nanti dari jam 3 Anda belajar sampai subuh, nanti ada subuh Anda belajar lagi sampai 5. Waktu yang begitu. Kan pilih yang mana nih kemungkinannya? Kemungkinan yang mana? Nah, orang yang mendapatkan ilmu tadi itu tarbiyah robbani, dia bisa mendapatkan dengan cara riyadhah. Dalam hadis dikatakan begini, ini riyadhah yang paling gampang nih. Ini riyadhah yang paling gampang. Kalau kalian mendapatkan ini, riyadhah yang paling gampang. Dalam hadis dikatakan begini, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, orang yang mengikhlaskan dirinya selama 40 subuh, maka Allah tanamkan di dalam lisannya dan di dalam hatinya sebuah hikmah. Yang Nabi ini, orang yang mengikhlaskan dirinya 40 subuh. Saya tanya sama guru sama abah, 40 subuh ini maksudnya apa? Minimal 15 menit sebelum subuh sudah ada di sejadah. Duduk, jangan main handphone, jangan main apa. Duduk, ikhlasin dirinya. Zikir kah, baca Quran kah, minimal 15 menit sebelum subuh udah duduk di sejadah. Zikir, baca Quran, ikhlasin dirinya. 40 hari Anda melakukan begini tanpa putus, selesai 40 hari pasti mendapatkan ilmu laduni itu. Meskipun nanti skalanya bisa beda-beda. Kalau udah 38 hari, tiba-tiba hari ke-39 kesiangan azan, subuh baru bangun, batal balik lagi. Itu beratnya kira-kira. Itu beratnya. Itu padahal kan timbangannya. Subuh ya pasti subuh. Cuma bedanya 15 menit sebelum subuh udah duduk. Dan selama 40 hari tidak. Itu yang paling gampang. Kalau ini aja kita masih susah, masih bingung, masih tidak tahu mampu apa enggak, sudahlah, wallahu a'lam. Jangan harap dapat ilmu laduni. Dan itu jangan harap pinter, jangan harap ngerti ilmu. Nah, maka itu ilmu laduni itu datangnya di sini dari tazkiyatun nafs. Ilmu laduni datangnya dari sini. Di sini dia ke hati. Jadi orang yang punya ilmu laduni pasti dia punya kesucian jiwa, punya hati yang bersih. Tapi kalau tarbiyatul insani datangnya ke otak, kepikiran, yang itu tidak mesti membuat orangnya menjadi suci hati. Ya, paham ya? Nah, silakan, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Silakan. Ya, sebenarnya baik, ada karena masih baru hari pertama dan udah ada nasi nunggu. Baik ibu bapak sekalian, jadi itulah apa yang Allah tadi firmankan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Allah mengutus kepada kita semua seorang Rasul yang tugasnya tadi mengajarkan agama, membacakan ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa, kemudian mengajarkan ilmu dan mengajarkan hikmah, mengajar ilmu dan hikmah. Empat inilah tugas pokok dari seorang nabi. Maka siapapun yang ingin melanjutkan menjadi pewaris nabi, yaitu para ulama yang dia adalah pewaris nabi, semua ulama, maka dia harus memegang empat ini juga. Jadi ulama, orang alim harus mengajarkan Quran, tapi dia juga harus tazkiyatun nufus muridnya. Makanya kiai-kiai itu dilihatin santrinya, diwiridin. Nggak ada kiai-kiai guru-guru tuh di pesantren yang nggak lihatin muridnya.
Kalau ada kiai, ada pesantren, kemudian gurunya kiainya keluyuran kemana-mana, manggung kemana-mana, nggak pernah lihat toh, udah jangan mondok di situ, jangan mondok di situ. Kalau kiainya manggung sana sini kagak ada riatohnya, anda nyantriin anak di situ, sudah tarik. Karena kalau cuma begitu, nggak usah di pesantren. Kiai itu wayusaki. Makanya semua ulama-ulama kita di kiai pesantren riatohnya kuat, disikirin santrinya diriatohin, diwiridin, tiap hari diwiridin, malam diwiridin, habis sholat diwiridin. Kita ini murid males, punya guru males, sudah sama tuh. Kalau kita ini males, cari guru yang jangan males. Kalau kita ini malam ini jarang banget ibadah, nyari guru yang malam ibadahnya. Kalau kita ini malam ini tidur mulu, kemudian punya guru malam tidur mulu juga, ya sudah itu mah. Nggak ada tazkiyatul nufus tadi. Karena guru dia harus ngajarin dia tentang tazkiyatul nufus, bersihin, dia juga mengajarkan ilmu dan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afina ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahan wa hamna hamim la yunsurun waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshayna wa hum la yubsirun. Ya ain surat kami ain singkop la yusudun wa la yumsikun ya rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ta'assama bi izzati wal jabarut wa asma bil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wa najina min al-qawmiz zalimin wa man hadana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.